lagi, perkenalkan nama saya Nyomantika Lestari, NPM 1912 110278, kelas Komunikasi Bisnis 5MA P5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Kita tahu tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam operasional perusahaan, di samping faktor permodalan dan pemasaran. Tenaga kerja juga merupakan motor penggerak dari semua kegiatan yang berlangsung di dalam kegiatan. Tenaga kerja apa sih yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan? Jadi, tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu tenaga kerja yang memiliki kecakapan dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu kemampuan secara teknikal. Dan yang ketiga yaitu kepribadian yang bagus, positif dalam melaksanakan pekerjaan yang dia emban. Yang kelima yaitu berani mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu berpotensi memiliki kemampuan dalam menjalankan suatu desain grafik. Terus yang selanjutnya yaitu mampu bekerja dalam tim. Selanjutnya pintar dalam lobby. Dan yang terakhir yaitu terorganisir. Maka strategi yang telah ditetapkan oleh jajaran top manajemen, maka Departemen Sumber Daya Manusia akan membuat perkiraan kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa mendatang. Secara umum, kebutuhan ini didasari dari analisa pekerjaan dan rancangan pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apa saja sih yang mengkaitkan tenaga kerja? Jadi, tenaga kerja juga dikaitkan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan perusahaan. Ada beberapa contoh kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan perusahaan, yaitu misalkan dari industri pariwisata, pengelola mal, dan perusahaan yang melayani pemerintah. Yang pertama yaitu industri pariwisata. Industri pariwisata akan mengalami kesibukan pada saat hari libur. Industri yang terkait di dalam industri pariwisata yaitu antara lain hotel, restoran yang berada di kawasan wisata. Maka dari itu, industri tersebut membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Sehingga defisit sumber daya manusia industri pariwisata harus dapat mengantisipasi tenaga kerja yang dibutuhkan pada saat hari libur. Contoh yang kedua yaitu pengelola mal. Pengelola mal mengetahui bahwa pada hari biasa pengunjung mal sangat sedikit dan jika hari liburan yaitu pengunjung akan melonjak naik, yaitu banyaknya pengunjung yang datang ke mal. Sehingga pengelola mal ini bisa dapat memperkirakan kebutuhan tenaga kerja pada saat liburan atau pada saat hari biasa. Contoh yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki evaluasi anggaran di akhir tahun, sehingga pegawai pemerintah ini berusaha menyelesaikan proyek yang diberikan kepada perusahaan lain. Sehingga perusahaan lain ini memiliki tekanan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Sehingganya perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk segera menyelesaikan proyek di akhir tahun. Ada beberapa posisi di dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama ada branch manager. Branch manager ini yaitu tugasnya mengelola, mengarahkan, mengendalikan peningkatan mutu pekerjaan. Dan yang kedua yaitu kepala departemen. Kepala departemen ini memiliki tugas yaitu untuk mengendalikan kegiatan transportasi produk. Sedangkan yang ketiga yaitu administrasi atau umum. Administrasi umum ini memiliki tugas yaitu menginput setiap data yang ada di dalam kantor. Selanjutnya yaitu mekanik. Mekanik ini memiliki tugas yaitu untuk melaksanakan pemeliharaan alat. Sedangkan selanjutnya itu sales. Sales ini memiliki tujuan yaitu membangun bisnis dengan mengidentifikasi dan menjual produk. Dan yang terakhir yaitu messenger. Messenger ini yaitu bertugas menerima pelunasan dan angsuran kredit usaha lain dari perusahaan lain. Sekian penjelasan saya mengenai kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.